Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tuntas tentang teori uang, yang mana kata uang sudah tidak asing di kalangan masyarakat umum seperti kita semua. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi, yang mana kegiatan perekonomian sudah tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari, seperti jual dan beli. Dalam kegiatan jual beli, kita akan melibatkan benda yang bernama uang sebagai alat tukar. Selanjutnya, beberapa alasan penting mengapa kita semua perlu mengasah pengetahuan tentang uang. Yang pertama, uang adalah sumber daya yang terbatas. Yang kedua, semakin banyak uang, semakin kompleks pengelolaannya. Yang mana ketika kita sudah memiliki banyak uang, pengelolaan uang tersebut akan semakin kompleks. Yang ketiga, pembisnis sukses belum tentu jadi investor yang sukses. Oke, yang keempat, gaya hidup yang meningkat lebih cepat dan lebih tinggi. Ketika seseorang memiliki banyak uang, otomatis ia mampu membeli apa yang ia perlukan dan apa yang ia inginkan. Yang kelima, keturunan Anda juga perlu diperhatikan. Ketika kita banyak uang, otomatis akan berimbas kepada keturunan kita, kekayaan yang kita punya. Fungsi dan evolusi uang saat ini. Masuk ke fungsi asli uang. Yang pertama, uang sebagai alat tukar atau medium objects. Yang mana ketika kita ingin membeli sesuatu, otomatis alat tukar yang kita gunakan adalah uang, sebagaimana fungsi asli uang. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Uang dapat menunjukkan nilai barang atau jasa yang diberikan. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpan nilai atau valuta, yang mana hal ini uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli masa sekarang ke masa yang akan datang. Fungsi turunan uang yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, yang mana uang ini sudah dipakai oleh halayak umum. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran hutang. Uang salah satu alat yang digunakan seseorang untuk membayar hutang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Beberapa tokoh menyatakan uang juga disebut dengan penentu kekayaan seseorang. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Semakin banyak uang, maka kegiatan perekonomian pun semakin berkembang. Masuk ke evolusi uang bab 1 atau barter. Pada tahun 9000, manusia mulai bercocok tanam dan berternak demi memenuhi kebutuhan harian. Manusia tidak bisa mengandalkan hasil ternak dan kebun mereka sendiri demi memenuhi kebutuhannya. Lah, untuk mendapatkan hasil ternak atau kebun orang lain, manusia harus saling bertukar barang atau sering disebut dengan barter. Semisal, A hanya memiliki beras dan gandum sebagai makanan pokok hasil pertaniannya, sedangkan B memiliki daging dan hasil peternakan. Keduanya saling bertukar agar bisa makan makanan pokok dengan lauknya. Sistem yang melibatkan pertukaran barang ini disebut sebagai barter. Bab 2 yaitu cangkang kauri. Ausenia menggunakan cangkang kauri sebagai alat transaksi yang sah. Kemudian dijadikan patokan dalam bentuk 3 karakteristik alat transaksi yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu harus memiliki bentuk fisik, bukan hanya sekedar ide semata. Yang kedua, harus tahan banting karena kegiatan pada masa itu masih berpotensi merusak barang. Ketiga, harus ada persetujuan bersama dari masyarakat tempat barang tersebut dijadikan alat pertukaran. Evaluasi uang bab 3, yaitu koin dan kertas. Uang koin seiring dengan
perkembangan zaman semakin berkembang juga sistem masyarakat dan pusat pemerintahannya. Masyarakat Lydia dari Yunani kuno adalah kelompok masyarakat pertama yang menggunakan koin sebagai alat transaksi. Baik, saya akan menjelaskan uang kertas. Sayangnya, setelah digunakan secara masif, perak menimbulkan masalah baru. Tidak seperti cangkang dari biji-bijian, menemukan emas dan perak untuk dilebur menjadi koin atau perangko terasa lebih sulit. Itulah inisiatif untuk membuat uang kertas. Bisa dipertukarkan, uang harus bisa menjadi medium pertukaran untuk transaksi, jual dan membeli barang, membayar jasa, dan memberi upah bagi tenaga kerja. Menyimpan nilai. Dalam penggunaannya, uang seringkali tak langsung digunakan pada saat yang bersamaan. Ada kemungkinan uang disimpan untuk digunakan pada masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi alat transaksi untuk tidak kehilangan nilainya meskipun dalam kurun waktu tertentu. Uang harus bisa dibawa kemana saja oleh pemiliknya. Dalam bertransaksi, karakteristik ini akan membantu pengguna untuk melakukan transaksi di mana saja. Tahan banting. Uang harus memiliki ketahanan yang tinggi, harus dapat bertahan di situasi apapun agar bisa menyimpan nilainya. Bisa dibagi, uang harus bisa dibagi ke satuan yang lebih kecil. Bisa dibuktikan keasahannya. Uang yang digunakan sebagai alat transaksi harus dapat diverifikasi. Bab 4, kartu kredit dan uang elektronik. Memasuki zaman yang lebih modern, orang-orang berusaha untuk membuat uang sebagai alat transaksi menjadi lebih efisien. Evolusi uang bab 5, aset kripto. Menyebut Bitcoin sebagai sistem uang kas elektronik. Transaksi perputaran dan penambangan Bitcoin direkam serta dicatat dalam buku besar elektronik yang berada di dalam jaringan blockchain. Menurut bahan pembuatannya, uang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu uang logam. Jenis uang ini dibuat dari bahan logam, emas atau perak. Bentuknya mudah dikenali. Nilainya tinggi dan stabil, tahan lama, dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Yang kedua, uang kertas. Uang yang terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Menurut lembaga yang mengeluarkan, uang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu uang kartal. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan dapat digunakan dalam transaksi sehari-hari. Yang kedua, uang giral. Uang dapat berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, misalnya cek. Menurut nilainya, uang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu uang penuh dan uang tanda. Teori tentang uang, yaitu teori nilai uang, membahas masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. Teori uang dinamis. Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Real, pengertian nilai real uang. Yang dimaksud nilai real adalah kemampuan daya tukar atau daya beli uang pada barang atau jasa. Contoh di bawah ini. 10 tahun yang lalu, mata uang 5.000 bisa kita gunakan untuk membeli satu porsi bakso atau mie ayam. Namun sekarang tidak lagi bisa. Itu artinya nilai real mata uang 5.000 sudah menurun, tapi nominalnya tetaplah sama.